Halo warga YouTube sekalian, bertemu lagi dengan saya Latifianto di channel yang akan membahas tentang isu-isu terbaru mengenai persepak bolaan kita. Sepak bola nasional, terutama Timnas Indonesia yang menurut saya sampai saat ini pembahasannya tidak pernah habis. Selalu ada bahan yang bisa kita share. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, di Hanoi 2 hari yang lalu telah dilakukan drawing Piala AFF atau yang kemudian berganti nama menjadi ASEAN Cup. Pada hasil drawing tersebut, Indonesia ternyata berada satu grup dengan Vietnam, kemudian ada Filipina, ada Myanmar juga, lalu kemudian Laos. Kita berada di grup B. Menurut saya grupnya sih tidak ada persoalan ya, tidak ada masalah. Tapi kemudian yang menjadi sorotan besar adalah karena timnas lagi-lagi harus ketemu dengan Vietnam. Pertemuan antara timnas Indonesia dengan Vietnam dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Vietnam adalah musuh bebuyutan bagi timnas Indonesia. Jadi akhirnya bergeser tuh dari yang awalnya musuh bebuyutan timnas itu biasanya Malaysia, di dalam beberapa pertandingan dan kejuaraan biasanya kan musuh bebuyutan timnas Indonesia itu kan Malaysia, lalu kemudian kini berubah menjadi Vietnam. Jadi di luar ASEAN Cup atau AFF itu sudah berkali-kali timnas ketemu dengan Vietnam, yaitu misalnya di kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Asia Senior. Kabar baiknya, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia, timnas berhasil mengalahkan Vietnam. Lucunya adalah, saya bilang ini lucu ya, karena nggak mungkin ini sebuah kejutan. Dan nggak mungkin juga sebuah kebetulan ketika timnas lagi-lagi harus ketemu dengan Vietnam. Jadi lucu gitu. Nah, kenapa lucu? Karena begitu terobsesinya menurut saya, ASEAN ingin melihat pertemuan antara timnas dengan Vietnam. Jadi seolah-olah dunia ASEAN itu masih belum percaya dengan kualitas timnas Indonesia, dengan kualitas timnas yang kita miliki. Sehingga kemudian timnas harus dipertemukan kembali dengan Vietnam di beberapa kejuaraan, yang termasuk dalam konteks ini adalah kejuaraan AFF atau ASEAN Cup. Jadi untuk menguji gitu, untuk menguji dan menjawab pertanyaan seberapa berkualitas. Karena mungkin orang-orang skeptis gitu, benar nggak sih timnas Indonesia itu sudah berkualitas? Jadi masih ada aroma-aroma skeptis gitu. Benarkah dalam waktu singkat Indonesia sudah seberkualitas ini yang mampu mengalahkan Vietnam 3 kali? 1 kali di Piala Asia, kemudian 2 kali back to back itu di kualifikasi Piala Dunia. Pertama menang di GBK, lalu kemudian menang di kandang Vietnam. Maka oleh karena itu, saya sih lebih melihatnya sebagai obsesi sebagaimana yang saya bilang tadi ya, obsesi Vietnam atau siapapun itu yang tidak puas dengan kekalahan tim kuat Vietnam atas timnas Indonesia yang menurut saya bisa dibilang baru bangun dari tidur panjangnya. Sebab begini teman-teman, timnas Indonesia ini kan susah sekali menang melawan Vietnam di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan bagi Vietnam, timnas Indonesia ini kan setiap pertandingan itu selalu menjadi bulan-bulanan. Sangat tidak mungkin bahkan mustahil untuk menang. Semua orang tidak bisa memungkiri kenyataan itu. Meskipun bukan berarti timnas Indonesia bukan tanpa perlawanan atau tanpa kemenangan ketika berhadapan dengan Vietnam. Tapi memang rekor kemenangan timnas ketika melawan Vietnam itu tidak terlalu bagus. Lalu kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, timnas Indonesia ini disulap oleh STY dan PSSI menjadi tim kuat di Asia Tenggara. Bahkan sudah diperhitungkan di level Asia. Hasilnya apa? Bisa kita lihat. Hasil sulapan dari STY ini kemudian mampu menjungkalkan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir mereka. Dan itu terjadi di kejuaraan besar. Maka siapapun pasti kaget ya. Tidak terima, terutama publik Vietnam dan mungkin sebagian pemegang otoritas di birokrasi sepak bola Asia Tenggara. Itulah kenapa kemudian lagi-lagi timnas harus ketemu nih, harus berhadapan dengan Vietnam. Di mana kali ini mereka harus bertemu di grup B Piala AFF. Di mana Piala AFF tahun 2024 ini akan berlangsung pada tanggal 23 November sampai tanggal 21 Desember tahun 2024. Saya sih melihatnya begitu ya, karena menurut saya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, termasuk hasil drawing Piala AFF. Karena bagi saya, sebuah realitas itu pasti dikonstruksi oleh realitas yang lain. Realitas hasil undian atau drawing Piala AFF Grup B yang mempertemukan di antaranya timnas dan Vietnam itu pasti berasal dari atau dikonstruksi oleh realitas lain,
Ya mungkin saja misalnya realitas lain itu adalah keinginan para petinggi Asian Cup yang ingin melihat timnas babak belur di tangan Vietnam. Karena pada kejuaraan kali ini, timnas pasti tidak akan diperkuat pemain-pemain Eropa, pemain-pemain yang bermain di Eropa. Itu seperti obsesi untuk menelanjangi timnas di tengah prestasinya yang mampu menjadi peringkat keempat terbesar di Piala Asia U23 dan kemudian mampu bermain di babak 16 besar Piala Asia Senior. Apalagi nanti kalau misalnya timnas itu lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini saya melihatnya sebagai sebuah obsesi gitu. Tetapi walaupun begitu, timnas tidak boleh terpancing. Dalam arti bahwa timnas tidak perlu begitu ngotot untuk membawa skuad terbaik di Piala AFF. Apalagi memang Piala AFF ini kan di luar agenda dan kalender FIFA. Di mana yang menang dalam pertandingan-pertandingan ini itu tidak akan memperoleh nilai apa-apa untuk kemudian menaikkan peringkat di FIFA. Paling yang diperoleh adalah gengsi ya, bahwa tim yang memenangkan Piala AFF adalah tim yang terkuat di Asia Tenggara. Bisa dibilang nanti seperti itu. Bagi masyarakat Indonesia, mungkin Piala AFF adalah gelaran sepak bola yang paling bergengsi yang pernah diikuti oleh Timnas Indonesia, Timnas Garuda. Itu dulu sekali sebelum kemudian kita, masyarakat Indonesia, dihadapkan pada disajikan tontonan yang lebih seru dan menarik, yaitu ketika Timnas Indonesia tampil melawan tim-tim besar di Piala Asia. Nah, melihat Timnas tampil di Piala Asia, kok tiba-tiba perasaan dan ekspektasi saya itu berubah. Bagi saya dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia, Piala AFF bukan lagi menjadi ajang yang maha penting di mana segala sesuatunya harus dipertaruhkan, harus dikorbankan. Apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak berlaku bagi mereka yang selama ini terobsesi agar timnas menjuarai Piala AFF, yang sering berkomentar sumbang soal penampilan timnas di Piala Asia, yang menurut mereka timnas dan STY itu belum ada apa-apanya sebelum mereka membawa titel juara Piala AFF. Jujur saja bagi saya ini sangat lucu ya, lucu sekali sih. Gitu. Karena targetnya kan Piala AFF, bukan level yang lebih tinggi. Tapi apapun itu, Piala AFF tetap harus diikuti. Tetapi tentu saja tidak dengan membawa kekuatan tim penuh gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa kemudian di Piala AFF, timnas tidak perlu tampil ngotot, tidak perlu tampil dengan skuad terbaik, full, sebagaimana yang mereka tunjukkan pada saat kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia. Alasan pertama adalah karena gelaran Piala AFF itu kan di luar kalender FIFA. Tentu saja STY tidak bisa memanggil pemain-pemain yang bermain di Eropa, itu sudah pasti. Seperti misalnya Tom Haye, Ragnar, kemudian Jay Itzes, termasuk juga Marcelino, Nathan, Ivar Jenner, dan yang lainnya. Nggak bisa, karena di luar agenda FIFA. Oleh sebab itu terhubung ke alasan yang kedua, di mana ajang Piala AFF itu bisa menjadi kesempatan bagus bagi pemain-pemain yang bermain di Liga Dalam Negeri atau Liga 1 untuk kemudian membuktikan kualitas mereka di depan STY bahwa mereka itu layak mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Apalagi ini kan level Piala AFF di mana Thailand maupun Vietnam itu juga kemungkinan akan menurunkan pemain pelapis atau tim B. Sebenarnya juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya banyak pemain berkualitas yang bermain di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Kita tidak kekurangan pemain-pemain yang punya skill, punya kualitas. Hanya saja mereka kan kurang jam terbang, kurang pengalaman. Bahkan di klubnya masing-masing mereka juga harus bersaing dengan pemain asing gitu. Artinya bukan hanya di timnas mereka harus bersaing dengan pemain diaspora, melainkan juga di klub. Itulah sebabnya mereka yang bermain di Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 itu harus bekerja lebih keras dan kemudian meningkatkan skill mereka 2 kali lipat, bahkan kalau perlu 3 kali lipat gitu, untuk bersaing masuk timnas. Misalnya seperti yang dilakukan oleh dua bersaudara, si kembar ya, Yakob dan Yanci Sayuri, yang harus berlatih secara mandiri di pantai agar fisik dan performa mereka tetap terjaga untuk bermain di timnas. Begitu juga yang dilakukan oleh misalnya ketika kita mendapati Asnawi yang pernah berlatih secara mandiri juga di pantai. Kemudian kita juga lihat Ricky Kambuaya yang juga berlatih secara mandiri, jogging, lari, naik turun bukit gitu. Untuk bekerja keras
menjaga tubuh dan fisiknya agar tetap prima. Karena mereka kan dipanggil oleh STY untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah usaha-usaha yang diperlukan untuk tetap bisa bersaing dengan siapapun ya. Dari manapun asalnya, yang penting memiliki darah Indonesia yang punya keinginan untuk membela Garuda di pertandingan internasional. Tetapi juga harus diingat bahwa Piala AFF tahun 2024 juga bisa menjadi momentum bagi STY untuk membungkam mulut para hatersnya yang selama ini menuntut STY harus merengkuh gelar, meskipun itu hanya gelar AFF. Karena bagi mereka itulah prestasi yang nyata, yang konkret. Naik peringkat di FIFA berapapun besarnya, tampil di Piala Asia sampai babak 16 besar, bahkan masuk semifinal Piala Asia U23, itu bagi mereka bukan apa-apa selama belum merengkuh trofi Piala AFF. Artinya, ajang ini itu bisa menjadi kesempatan bagi STY untuk memberikan hasil yang terbaik. Meskipun untuk mencapai target ini, STY juga memerlukan pemain-pemain yang terbaik pula untuk kemudian menghasilkan hasil yang maksimal, yaitu kemenangan, apalagi kemudian untuk merengkuh trofi Piala AFF. Tetapi kabar buruknya, mungkin menjadi kabar buruk, adalah bahwa pemain-pemain kita, terutama yang bermain di Liga 1, itu masih sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer dalam permainan sepak bola. Tapi semoga saja pemain-pemain timnas yang akan dipanggil STY pada Piala AFF tahun 2024 ini itu adalah pemain-pemain terbaik yang tidak perlu lagi menurut saya diajari cara passing bola, tidak perlu lagi diajari cara mencari posisi, tidak perlu diajari lagi cara ngoper bola yang memanjakan striker. Dan saya kira materi-materi pemain yang seperti itu seharusnya sudah tersedia saat ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tentu saja masih pembahasan sepak bola nasional kita, terutama timnas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.